Untuk membahas bagaimana nasib warga Gaza menuju bulan suci Ramadan di tengah serangan Israel, kami sudah tergabung dengan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Mbak Dina. Apa kabar? Selamat malam Mas Davi, terima kasih. Mbak Dina, terkait dengan sebenarnya Israel sudah mengizinkan ya umat Islam untuk beribadah selama bulan suci Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Tapi bagaimana ini menjaga konsistensi selama bulan suci Ramadan? Jangan-jangan nanti ada serangan. Pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau di tepi barat atau di Yerusalem Timur, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, uh, setahu saya sampai hari ini tuh masih terus terjadi pembatasan masuk gitu ya. Jadi orang Palestina, umat Muslim di Yerusalem Timur itu tidak bebas untuk keluar masuk ke masjid. Nah, saya pikir nanti di bulan Ramadan juga akan terus terjadi pembatasan itu. Jadi mereka mengizinkan, tapi izin yang sangat terbatas. Nah, sementara kalau di Gaza sendiri, sampai hari ini kan tidak ada pernyataan akan menghentikan serangan di bulan Ramadan. Memang ada berita-berita soal akan ada gencatan senjata, tapi sejauh ini kan belum ada kepastian ya, karena dari Israel sendiri selalu menolak tuntutan dari pihak Palestina kan gitu ya. Jadi Palestina bersedia gencatan senjata dalam arti tidak lagi menyerang tentara Israel yang ada di dalam Gaza gitu kan. Tapi kan syaratnya tawanan atau orang-orang yang dipenjarakan oleh Israel itu dibebaskan. Ada 2.600 orang dibebaskan dan tentara Israel harus keluar dari Gaza. Nah, itu kan tidak diterima oleh Israel sampai hari ini. Kemudian tekanan dari Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan bahwa sesegera mungkin selama bulan suci Ramadan Israel ini harus menghentikan serangannya di Palestina. Seberapa signifikan tekanan ini? Ya, tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan masih sebatas kata-kata ya. Di saat yang sama memang Biden mengatakan, oh ini harus segera dihentikan, bantuan harus segera masuk, tapi senjata juga terus diberikan juga kepada Israel gitu kan. Dana dari pemerintah Amerika Serikat yang disumbangkan kepada Israel untuk kemudian digunakan membeli senjata juga masih terus dikirimkan. Jadi ini sama sekali bukan tekanan yang berdampak kepada Israel. Bahkan Amerika Serikat juga memveto juga kan resolusi PBB terkait gencatan senjata. Jadi buat Israel saat ini seolah tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk melanjutkan genosidanya di Gaza. Oke. Jadi menurut Anda selama bulan suci Ramadan akan seperti apa ibadah umat Islam di Masjid Al-Aqsa? Kalau di Al-Aqsa saya pikir akan ada pembatasan gitu ya. Tentu di sini diperlukan dukungan internasional sebenarnya ya, karena kan pelanggaran Konvensi Jenewa. Kenapa kok pasukan pendudukan menghalangi orang-orang di sana untuk menjalankan ibadahnya? Nah, itu kan suatu pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional, sehingga kita semua harus terus menyuarakan gitu ya, menyuarakan dukungan kepada Palestina untuk bebas beribadah di Masjid Al-Aqsa, karena itu memang hak mereka. Bahwa Israel akan melakukan pembatasan dan bahkan serangan, saya pikir itu sudah berulang-ulang terjadi ya selama ini. Tidak ada yang sejauh ini kekuatan yang bisa menghalangi Israel untuk mengulangi lagi pelanggaran hukum internasionalnya itu. Makanya diperlukan terus ya dukungan dari kita semua, opini publik, untuk terus bersuara pelanggaran hukum internasional ini. Oke, itu yang kita harapkan semua, bahwa teman-teman saudara-saudara kita umat Islam juga bisa beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan tanpa serangan dari Israel. Kita doakan bersama-sama. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.